Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mahela Seva beserta beberapa rekan saya, yaitu ada Ica, Merlinda, Renau, dan Rizky. Kami di sini akan menjelaskan materi terkait gelatinisasi pati, browning, dan ketengikan. Materi yang pertama kita akan membahas gelatinisasi pati, yang kedua browning, dan yang terakhir ketengikan. Gelatinisasi adalah proses perubahan granula pati akibat pemanasan. Dengan adanya air saat dipanaskan, granula pati menyerap air, mengenang, kemudian pecah sehingga menghasilkan tekstur yang lebih kental dan lembut. Struktur pati. Pati tersusun dari dua komponen utama. Yang pertama, amilosa. Amilosa memiliki struktur yang lurus, membantu pembentukan gel, dan memberikan tekstur yang lebih padat. Kemudian, yang kedua, amilopektin. Amilopektin memiliki struktur yang bercabang dan memberikan sifat lengket dan kental. Lalu ada tahapan gelatinisasi pati. Yang pertama, pati itu dicampur dengan air. Granula pati itu mulai menyerap sedikit air, tetapi bentuknya itu masih utuh. Lalu dipanaskan. Saat dipanaskan, panas itu memberi energi agar lebih mudah masuk ke dalam granula patinya. Lalu air meresap ke dalam granula pati sehingga granula itu mulai membesar. Semakin banyak air yang masuk, granula itu membengkak dan ukurannya itu bertambah besar. Lalu ikatan hidrogen yang menjadi struktur pati mulai rusak karena panas dan air itu, sehingga struktur granulanya itu menjadi lebih longgar. Molekul amilosa keluar ke dalam air dan membentuk pasta atau gel. Campuran menjadi kental. Jika didinginkan, amilosa itu membentuk jaringan sehingga terbentuklah gel. Faktor yang memengaruhi gelatinisasi: 1. Suhu, 2. Jumlah air, 3. Jenis pati, 4. pH, 5. Kandungan gula dan lemak. Dan contohnya, pati kentang lebih cepat mengembang dibanding pati jagung karena ukuran granula dan komposisinya sangat berbeda. Manfaat gelatinisasi. Gelatinisasi memiliki beberapa manfaat penting dalam pengolahan pangan. Pertama, gelatinisasi dapat mengentalkan makanan karena granula pati menyerap air dan mengembang saat dipanaskan, sehingga tekstur makanan menjadi lebih kental. Kedua, gelatinisasi dapat memperbaiki tekstur makanan agar terasa lebih lembut dan lebih menarik untuk dikonsumsi. Ketiga, proses ini juga mempermudah pencernaan pati karena struktur pati berubah sehingga enzim pencernaan lebih mudah menguraikannya. Selain itu, gelatinisasi dapat meningkatkan kualitas produk pangan, baik dari segi tekstur, kekentalan, maupun penerimaan konsumen terhadap produk. Kesimpulannya itu, gelatinisasi merupakan proses perubahan fisik granula pati akibat pemanasan dalam air. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, kadar air, jenis pati, pH, gula, dan lemak. Gelatinisasi sangat berpengaruh terhadap tekstur, kekentalan, dan daya cerna suatu makanan. Oleh karena itu, proses ini sangat penting dalam industri pangan untuk menghasilkan produk pangan dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. Apa itu browning? Browning adalah proses perubahan warna bahan pangan menjadi coklat atau gelap akibat adanya reaksi kimia atau adanya aktivitas enzim di dalamnya. Proses ini dapat mempengaruhi warna, rasa, aroma, tekstur, dan mutu pada makanan. Browning ini bisa memberikan cita rasa yang enak pada beberapa makanan, tetapi juga dapat menurunkan kualitas pada buah dan sayur. Browning itu memiliki dua jenis, yaitu ada browning enzimatis dan browning non-enzimatis. Browning enzimatis itu terjadi karena adanya kerja enzim polifenol oksidase atau PPO, yaitu membutuhkan oksigen.
Umumnya itu terjadi pada buah-buahan dan sayur-sayuran yang dipotong, dikupas, atau memar. Contohnya itu seperti apel, pisang, alpukat, kentang yang berubah coklat setelah dipotong. Setelah itu ada browning non-enzimatis. Browning non-enzimatis itu terjadi tanpa ada bantuannya enzim. Ada 3 jenis utama, yaitu reaksi Maillard, setelah itu karamelisasi, dan oksidasi asam askorbat. Browning enzimatis merupakan perubahan warna pada buah maupun sayuran menjadi coklat akibat reaksi oksidasi yang dikatalis oleh enzim polifenol oksidase atau PPO dengan oksigen. Umum terjadinya pada buah dan sayuran yang telah dipotong. Contohnya apel, pisang, dan kentang. Mekanisme browning enzimatis yang pertama, jaringan buah terluka atau dipotong, enzim PPO atau polifenol oksidase bereaksi dengan senyawa fenolik, terbentuk pigmen berwarna coklat atau pigmen melanin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai browning non-enzimatis. Browning non-enzimatis adalah proses perubahan warna pada bahan makanan menjadi coklat atau lebih gelap tanpa melibatkan aktivitas enzim. Perubahan ini terjadi karena reaksi kimia, umumnya akibat pemanasan atau penyimpanan dalam waktu tertentu. Proses ini penting dalam pengolahan pangan karena dapat memengaruhi warna, aroma, rasa, bahkan kualitas produk. Secara umum, browning non-enzimatis terdiri dari 3 mekanisme, yaitu reaksi Maillard, karamelisasi, dan oksidasi asam askorbat. Masing-masing memiliki penyebab dan karakteristik yang berbeda. Yang pertama adalah reaksi Maillard. Reaksi ini terjadi antara gula prereduksi dengan asam amino atau protein, terutama pada suhu tinggi. Reaksi Maillard menghasilkan warna coklat serta aroma dan cita rasa yang khas pada makanan. Contohnya itu dapat kita temukan pada roti panggang, kopi, dan daging panggang. Selanjutnya adalah karamelisasi. Proses ini terjadi ketika gula dipanaskan pada suhu tinggi tanpa melibatkan protein. Hasilnya adalah warna coklat dengan rasa dan aroma karamel yang khas. Contohnya dapat ditemukan pada pembuatan karamel, gula cair, dan berbagai jenis permen. Yang terakhir adalah oksidasi asam askorbat. Proses ini terjadi akibat degradasi atau kerusakan vitamin C selama penyimpanan atau pengolahan. Akibatnya, warna bahan pangan berubah menjadi kecoklatan. Contohnya dapat dilihat pada jus buah yang disimpan terlalu lama sehingga menjadi lebih gelap. Untuk penjagaan browning enzimatis dapat dilakukan dengan penambahan asam sitrat atau air lemon, blanching pemanasan singkat, lalu penyimpanan suhu rendah, dan juga pengemasan vakum. Lalu untuk penjagaan browning non-enzimatis dapat dilakukan dengan inaktivasi enzim, pengaturan pH, pengikatan oksigen. Dampak browning positif, mengingatkan warna dan aroma produk pangan, menambahkan cita rasa. Negatifnya, menurunkan kualitas buah dan sayuran segar dan mengurangi daya tarik produk. Dan kesimpulannya, browning adalah proses pencoklatan pada pangan terdiri dari browning enzimatis dan non-enzimatis. Lalu browning dapat Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketengikan. Ketengikan adalah proses kerusakan pada lemak atau minyak yang menyebabkan munculnya bau, rasa, dan aroma yang tidak sedap, sehingga kualitas bahan pangan menjadi menurun. Kondisi ini membuat makanan menjadi kurang layak dikonsumsi dan mengurangi daya terima konsumen. Ketengikan terjadi karena adanya perubahan kimia pada komponen lemak. Perubahan tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor, seperti paparan oksigen, air, aktivitas enzim, cahaya, suhu yang tinggi, maupun mikroorganisme. Faktor-faktor tersebut mempercepat proses kerusakan lemak sehingga menghasilkan senyawa penyebab bau dan rasa tengik.
Oleh karena itu, pengendalian kondisi penyimpanan seperti mengurangi paparan udara, cahaya, dan suhu tinggi sangat penting untuk menjaga kualitas serta memperpanjang masa simpan produk. Selanjutnya jenis-jenis ketengikan. Ketengikan dibagi menjadi 3. 1. Ketengikan oksidatif. Terjadi karena reaksi antara oksigen dengan asam lemak tak jenuh. Contohnya minyak goreng yang disimpan terlalu lama, keripik, dan kacang-kacangan. Kedua, ketengikan hidrolitik. Terjadi karena pemecahan lemak oleh air atau enzim lipase menjadi asam lemak bebas. Contohnya santan, susu, dan mentega. Yang ketiga, ketengikan mikrobiologis. Terjadi akibat aktivitas mikroorganisme yang menghasilkan enzim pemecah lemak. Contohnya seperti produk susu dan keju. Faktor yang mempengaruhi ketingkatan ketengikan: 1. Oksigen. 2. Suhu tinggi. 3. Cahaya. 4. Kadar air. 5. Mikroorganisme. 6. Kandungan asam lemak tak jenuh. Ciri-ciri ketengikan: 1. Bau tengik. 2. Rasa pahit atau tidak enak. 3. Warna berubah. 4. Mutu produk menurun. Pengujian ketengikan secara kualitatif dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, uji organoleptik, yaitu mengamati warna, bau, dan rasa. Yang kedua, dengan uji Kreis, yaitu dengan menggunakan reagen chloroglucinol dan HCl, yang dimana hasilnya positif terbentuk dengan warna merah yang menunjukkan adanya hasil oksidasi lemak. Pencegahan ketengikan yang pertama, yaitu menyimpan dalam wadah yang tertutup, menghindari cahaya langsung, menyimpan pada suhu yang rendah, dan menambahkan antioksidan seperti vitamin E dan BHT. Kesimpulannya, ketengikan adalah kerusakan lemak atau minyak yang menyebabkan perubahan bau, rasa, warna, dan mutu pangan. Ketengikan dapat terjadi secara oksidatif, hidrolitik, maupun mikrobiologis. Faktor utama penyebab adalah oksigen, suhu tinggi, kadar air, dan aktivitas mikroorganisme. Ketengikan dapat dicegah dengan penyimpanan yang baik, penggunaan antioksidan, serta mengurangi kontak dengan udara dan cahaya. Mungkin itu aja materi yang bisa dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.